Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode pendekatan dalam psikologi klinis. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama ada Muhammad Fadlan Kamal, lalu ada saya sendiri Skarfika Abdillah, yang ketiga ada Syifa Syahadah, lalu ada Lulu Latifah, dan terakhir ada Maharani. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Syifa Syahadah. Yang pertama ada psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang yang luas praktik dan penelitian dalam disiplin ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologis untuk penilaian, pencegahan, upaya perbaikan, dan rehabilitasi tekanan psikologis, disabilitasi perilaku disfungsional dan kesejahteraan, perilaku berisiko, pencegahan gangguan mental, dan peningkatan psikologis dan kesejahteraan fisik. Apa sih yang dilakukan oleh psikolog klinis? Psikologi klinis membantu pasien mengatasi masalah kesehatan jiwa dengan melakukan wawancara klinis, observasi perilaku, maupun tes psikometrik untuk membantu pasien mengidentifikasi masalahnya, kemudian dicari jalan keluarnya. Pelayanan psikologi klinis adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan, pemeriksaan dan intervensi psikologi untuk upaya promotif, prevensi kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif pada masalah psikologi klinis. Aku bakal lanjutin materi yang selanjutnya, tapi sebelum kita masuk ke apa sih yang dilakuin saat memberikan asesmen dan diagnosis serta rencana intervensi, aku bakal ngasih tahu kalian tujuan dari asesmen. Yang pertama itu melakukan klasifikasi, lalu yang kedua ada menentukan normal versus abnormal, yang ketiga merencanakan treatment atau penanganan, dan terakhir ada prediction. Aku juga bakal kasih tau kalian metode assessment atau metode pengumpulan data. Ada 5 metode assessment yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosa, yaitu yang pertama interview atau wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada live record, yang lalu ada checklist, dan terakhir ada psikotes. Ada 3 fase yang dilakukan saat memberikan asesmen dan diagnosis. Fase pertama itu pembukaan dengan membangun raport. Terus yang kedua, ruangan juga harus mendukung situasi tersebut. Yang ketiga, membahas mengenai keluhan awal, harapan, serta tujuan. Dan terakhir itu penjelasan mengenai informed consent. Di fase kedua atau fase pertengahan, di sini tuh kita mendapatkan informasi tentang individu tersebut, dimulai dari keluhan dan simptom apa yang dirasakan oleh individu, terus kejadian apa yang menimbulkan stres, dan dengan cara melakukan inquiry. Yang ketiga itu ada fase penutupan. Di fase ini kita itu mencari langkah selanjutnya nih, apa sih yang harus dilakukan atau saran apa yang harus diberikan untuk individu tersebut. Jadi jangan terlalu cepat memberikan saran atau rencana ke depannya gitu untuk individu tersebut. Jadi kita harus mengerti dan mengerti secara dalam tentang permasalahan yang terjadi. Yang ketiga itu membicarakan mengenai sesi selanjutnya. Jadi kita mulai bicara ini, sesi yang mau diambil selanjutnya itu kapan, terus perencanaannya akan seperti apa, atau tugas yang harus dikerjakan oleh konseli. Yang selanjutnya ada materi tentang rencana intervensi. Jadi dalam menyusun rencana intervensi, hal yang harus diperhatikan itu yang pertama, kita harus memastikan situasi yang saat ini. Yang kedua, klarifikasi keinginan klien atau pasien dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, menelaah sumber daya dan visibilitas. Yang keempat, memformulasikan rencana. Lalu selanjutnya mengevaluasi perkembangan yang berjalan, dan terakhir menindaklanjuti dan mengembangkan desain untuk masa depan. Dalam menentukan tujuan intervensi, sebaiknya terapis mendengarkan agenda klien. Diskusi antara klien dan terapis itu sangat penting dalam langkah ini, guna untuk memberikan hasil yang berdaya guna bagi klien atau yang bermanfaat dan hasil yang baik untuk klien.
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fadlan Kamal. Baik, selanjutnya ada psikoedukasi atau program pencegahan dan konsultasi dalam psikologi klinis. Menurut Norcross 1990, intervensi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengubah kehidupan klien. Nah, intervensi dapat berupa psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan sesuai dengan metode-metode pendekatan dalam psikologi, dilakukan secara sengaja untuk membantu orang memodifikasi perilaku, kognitif, emosi, karakter pribadi, dan secara keseluruhan. Nah, psikoterapi ini dilakukan sesuai dengan tujuan klien. Menurut Paris 1992, psikoterapi merupakan salah satu intervensi dalam hubungan profesional antara psikolog dan klien, bertujuan untuk memecahkan masalah, peningkatan kemampuan mengatasi masalah sendiri, pencegahan timbulnya masalah, dan peningkatan kemampuan untuk lebih berbahagia. Nah, pada psikoterapi, ada komunikasi antara klien dan psikolog, serta kepercayaan klien terhadap psikolog. Begitu pula sebaliknya. Psikolog dapat menjaga kepercayaan klien dengan menjaga rahasia atau informasi yang diberikan klien pada saat terapi berlangsung. Sedangkan konseling merupakan suatu proses memberi bantuan kepada seseorang untuk dapat memecahkan masalah sendiri dan mengembangkan kepribadian seoptimal mungkin. Nah, konseling ini bisa diberikan kepada siapapun. Berbeda dengan psikoterapi. Psikoterapi biasanya diberikan kepada seseorang dengan gangguan jiwa yang lebih serius. Nah, selanjutnya ada cakupan pelayanan psikologi klinis. Ada 4, yaitu yang pertama ada promotif. Promotif adalah pelayanan psikologi klinis yang terdiri dari upaya-upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan psikologis seseorang atau kelompok masyarakat. Yang kedua, ada preventif, yaitu pelayanan psikologi klinis yang terdiri dari upaya-upaya untuk mencegah, meminimalkan kemungkinan timbulnya permasalahan atau gangguan psikologi baik di tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Yang ketiga, ada kuratif, yaitu pelayanan psikologi klinis yang berupa intervensi psikologis atau psikoterapi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau gangguan psikologi yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat. Dan yang terakhir ada rehabilitatif atau pelayanan psikologi klinis yang meliputi upaya-upaya pemulihan kembali fungsi psikologis individu atau kelompok setelah pulih dari permasalahan atau gangguan psikologis dan menyiapkan untuk berfungsi kembali di masyarakat. Macam-macam pendekatan dalam psikologi klinis. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola serta sikap seseorang yang menjadi permasalahan. Dengan adanya pendekatan ini, perilaku seseorang dengan mudah diketahui penyebab dan juga mencegah agar ketidakstabilan perilakunya normal. Menurut Gibson dan kawan-kawan, ada 4 asumsi yang penting tentang perilaku individu, yaitu yang pertama, perilaku timbul karena adanya stimulus atau penyebab. Yang kedua, perilaku diarahkan kepada tujuan. Yang ketiga, perilaku yang terarah kepada tujuan dapat terganggu oleh frustasi, konflik, dan kecemasan, serta yang keempat, perilaku timbul karena adanya motivasi. Pendekatan psikodrama itu apa sih? Jadi, psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Selanjutnya, yaitu ada pendekatan kelompok. Terapi kelompok yaitu suatu bentuk perawatan di mana orang-orang yang mengalami gangguan emosi ditempatkan dalam sebuah kelompok, dipandu oleh satu atau lebih terapis dengan tujuan membantu individu untuk membawa perubahan pada diri mereka. Terapi kelompok bertujuan untuk mengurangi gejala seperti gejala negatif, motivasi yang buruk, serta peningkatan fungsi sosial, penyesuaian yang lebih baik, dan peningkatan keterampilan hubungan interpersonal.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.